Bab 422 Purple Saint Partial Spirit. Di lautan tanpa batas, ini adalah ruang yang sangat besar dan laut tampak meluas ke keabadian. Di kejauhan, sebuah gunung besar menonjol di antara samudera berkabut dan butuh beberapa ratus mil. Ada sebuah bangunan yang anggun dan mulia di gunung dan titik yang paling menarik perhatian adalah arena dan tribun penonton yang mengambang. Dalam hal ukuran, ini 10 kali lebih besar dari arena kuno Sacred True Dragon Gathering. Pada titik waktu ini, layar besar yang tampaknya terbuat dari air muncul di depan gunung. Ukuran dan kualitas layar jauh lebih baik daripada bayangan pewarisan Sacred True Dragon Gathering, tetapi hanya ada satu dan di dalamnya ada beberapa gambar yang jelas dapat dilihat. Gambar-gambar itu tampaknya berasal dari dimensi lain tetapi mereka tampak sangat nyata dan salah satu gambarnya adalah ngarai misterius yang mencakup pohon menjulang Yao dan tokoh-tokoh kecil di dekatnya. Ada beberapa aura kuat di dekat gunung, tetapi semuanya mati diam. Di langit, 3 kekuatan, yang tak terukur nampaknya menekan hantu dan dewa tanah ini. Tidak ada aura menakutkan atau semburan Yuan Qi, tetapi tekanan dari jiwa yang menekan pikiran dan pikiran. Di depan 3 kekuatan ini, bahkan Yuan Qi di dekatnya tampak membeku. Orang-orang di gunung memandang ke atas ke sumber dari ketiga kekuatan ini seperti memandang kepada Tuhan. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka masing-masing, kerangka emas dengan aura kematian yang duduk di atas takhta yang terbuat dari tulang putih. Seorang wanita suci dan suci yang tampak seperti Dewi Bintang dan Bulan. Dewa demonik Dao dengan udara hitam di sekitarnya seolah-olah itu adalah lubang hitam. 3 kekuatan, ini tampak seperti 3 dewa yang memerintah dunia. Purple Saint Ruins telah kehilangan energi puluhan kali lebih banyak dari sebelumnya dan sudah ada beberapa tempat dengan titik lemah. Bulan murni dan suci berjubah suara perempuan sepertinya seperti angsa. Zeze, Dewi Bibi Saint Moon, sepertinya sekte spiritual bulan murni juga berencana mengambil reruntuhan Saint Ungu untuk diri mereka sendiri. Kerangka emas berkata dengan nada yang dalam. Terakhir kali aku memeriksanya, energi di dalam Purple Saint Ruins bisa bertahan selama 100 tahun lagi, tapi sekarang hanya bisa bertahan selama 20. Jika ketiga sekte bekerja sama, kita mungkin bisa masuk. Laki-laki iblis berkata dengan nada dominan. Serang reruntuhan Saint Ungu. Ekspresi dari 2 kekuatan lainnya berubah dan mereka sedikit tergerak. Tetapi mereka jelas dipenuhi dengan lebih banyak kewaspadaan. Hati beberapa ahli di bawah ini yang mendengar ini berdebar. The Purple Saint Ruins berada di peringkat tinggi di antara warisan lainnya dan pemilik aslinya berjarak 1 langkah dari alam ilahi surgawi. Bagi sebagian besar pasukan, hanya untuk dapat mengirim orang-orang mereka ke dalam untuk menerima warisan adalah kesempatan langka. Hanya 3 sekte 2 bintang yang memiliki kemampuan untuk bahkan menyerang Purple Saint Ruins. Reruntuhan Saint Ungu adalah dimensi spasial yang berisi sumber daya berharga, binatang buas langka, dan warisan kuat. Nilainya sangat beragam. Jika sekte tertentu mampu mengendalikan reruntuhan Saint Ungu, akan sulit untuk membayangkan seberapa kuat mereka akan menjadi. Tidak sulit untuk menyerang reruntuhan Saint Ungu dengan menggabungkan ketiga sekte. Tapi selama roh suci Saint Ungu ada di sana, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Petik 2. Wajah suci perempuan berjubah bulan sangat menentukan dan di antara ketiganya, dia adalah yang terkuat. Meskipun kekuatan roh parsial Purple Knight Saint Lord telah kehilangan lebih dari 90% dari kekuatannya setelah semua milenium ini dan kontrolnya terhadap reruntuhan melemah, ia telah bergabung dengan inti dari reruntuhan dan dapat menghancurkannya dengan pikiran. Mendengar ini, kerangka emas dan manusia iblis terdiam. Meskipun ketiga sekte bisa menembus reruntuhan Saint Purple, itu tidak layak. Bagaimanapun, pemiliknya dulunya adalah Purple Knight Saint Lord, yang telah mengejutkan ribuan klan. Lalu apa yang disarankan Bibi Dewi? Kerangka emas bertanya, meskipun kita tidak bisa menyerang, kita dapat mencoba meningkatkan kecepatan roh parsial kehilangan energinya. Dalam puluhan tahun atau bahkan lebih pendek, roh parsial akan kehabisan energi dan kemudian kita bisa masuk dengan aman. Wanita berjubah bulan tersenyum dan berkata, kerangka emas dan pria jahat samar-samar menganggukkan kepala mereka. Reruntuhan Saint Ungu tidak bisa diserang dengan paksa. Mereka hanya bisa mengenakannya dan ini membutuhkan kesabaran. Puluhan tahun bagi mereka adalah waktu yang dibutuhkan untuk memasuki pengasingan sekali. Tapi kali ini,
Purple Saint Partial Spirit tampaknya telah menyadari bahwa akhirnya akan segera tiba dan menggunakan beberapa metode untuk membuka jalan dan terhubung dengan tempat lain. Khawatir muncul di bulan dahi berjubah wanita. Kamu khawatir bahwa Purple Saint Partial Spirit menggunakan banyak energi untuk memilih pewaris. Kerangka emas berkata, betul, saat ini sepertinya satu atau dua orang luar telah memasuki reruntuhan. Kita harus tahu itu karena nenek moyang kita memiliki hubungan dengan Purple Night Saint Lord sehingga kita diizinkan berada di dalam ruins. Petik 2. Perempuan berjubah bulan menganggukkan kepalanya. Aye, sudah begitu lama tapi tidak adakah jenius sama sekali sehingga Purple Saint Partial Spirit ingin mengambil alih reruntuhan. Pria jahat itu menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar. 3 sekte memiliki sejarah panjang dan jumlah keajaiban yang mereka hasilkan tidak terhitung. Rupanya, Purple Night Saint Lord memiliki garis keturunan samar-samar dari 10.000 ras kuno dan persyaratannya untuk pewaris mungkin juga membutuhkan garis keturunan dari 10.000 ras kuno. 10.000 ras kuno, apakah kamu bercanda? Dari zaman kuno hingga sekarang, bagaimana garis keturunan legendaris seperti itu muncul begitu mudah? Dalam 10.000 tahun terakhir, kami hanya mendengar satu dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Petik 2. Itu benar, garis keturunan 10.000 kuno ras adalah garis keturunan terlarang yang menentang langit. Sebagai contoh, ras warisan surga dari warisan-warisan surga terpecah menjadi cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh dunia. Rupanya, Light Rache peringkat ke-7 dalam 10.000 kuno Raches adalah inkarnasi cahaya dan ketika seseorang dari Light Rache meninggal, mereka akan membuat daerah mereka dalam kecepatan hingga ribuan tahun. Petik 2. Ketika ketiganya menyebutkan 10.000 ras kuno, mereka semua hormat. Bahkan Purple Night Saint Lord yang terkenal hanya memiliki garis keturunan 10.000 kuno ras yang samar. Reruntuhan Saint Ungu, di dalam ngarai yang misterius. Para jenius dari ketiga sekte sedang mendiskusikan bagaimana cara menyerang pohon Yao yang menjulang tinggi. Ada total 5 True Lord Ranks dan puluhan True Mystic Ranks. Namun, Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er, yang terkuat terluka. Jika saudara Lutianyi tiba, kesempatan kita untuk membunuh pohon yang menjulang Yao akan meningkat pesat. Kita bisa menunggunya dan mengirim orang untuk menemukannya. Ye Yanyu menyarankan, dia telah menggunakan Void God Protection sebelum dan dengan kultivasi Lutianyi, dia akan bisa merasakannya jika dia tidak terlalu jauh. Indera semua orang dibatasi di Purple Saint Ruins dan Lutianyi tidak muncul untuk waktu yang lama. Mungkin dia dibatasi oleh semacam warisan. Petik 2. Lutianyi mungkin sudah memasuki Ruins Treasure Palace. Kita tidak bisa menunggu lama. Petik 2. Istana Blackcliff dan Moon Demon Palace keduanya segera membalas. Lutianyi terlalu kuat dan jika dia tiba, Istana Blackcliff dan Moon Demon Palace hanya bisa berdiri di samping. Mengapa kita tidak beristirahat setengah hari dan mereka yang terluka serta pulih? Jika saudara Lu merasakan perlindungan Dewa Void, dia pasti dapat tiba dalam setengah hari. Pada saat ini, saudara Li Hong dan Tuan Sejati yang tidak terluka lainnya dapat menguji pohon menjulang Yao. Petik 2. Ye Yanyu menyarankan dan Blackcliff Palace dan Moon Demon Palace setuju. Bagaimanapun, Zhuang Wan'er dan Qi Gui keduanya terluka parah dan perlu istirahat. Sementara ketiganya berbicara, suara Zhao Yufei terdengar di benak Zhao Feng dan citranya menjadi semakin jelas. Itu sangat keren. Suara dan penampilan Anda dapat muncul di pikiran saya. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengagumi. Hehe, aku mendapat bantuan Sister Purple Knight, tapi sayangnya kekuatannya semakin lemah terutama karena dia secara paksa terhubung ke area bunga Azure. Sekarang dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan reruntuhan atau dia bisa membiarkan Brother Zhao Feng masuk ke reruntuhan Treasury Palace hanya dengan pikiran. Petik 2. Zhao Yufei tersenyum dan berkata dengan khawatir. Zhao Feng tahu situasi kasar reruntuhan Saint Ungu. Meskipun pemilik asli dari reruntuhan telah lama jatuh, masih ada kehendak dari jiwanya yang tertinggal, yang merupakan roh Saint Partial Ungu. Sister Purple Knight yang dibicarakan oleh Zhao Yufei adalah roh suci Saint Ungu. Apa yang saya bisa bantu? Zhao Feng langsung ke intinya. Jika Zhao Yufei menjadi pewaris reruntuhan Saint Ungu, Zhao Feng juga akan mendapat manfaat. Keduanya berasal dari keluarga yang sama dan hubungan mereka selalu baik. Pertama, Sister Purple Knight telah kehilangan terlalu banyak kekuatan.
Dia perlu membantu saya menjadi pewaris dan dia telah kehilangan hampir semua kendali atas dimensi. Satu-satunya keuntungan yang kita miliki adalah kita bisa melihat di mana saja di reruntuhan. Petik 2. Zhao Yufei berhenti sejenak seolah menunggu Zhao Feng mencerna ini. Oh, maka bukankah ini berarti bahwa kita bisa mengetahui setiap rahasia di ruins? Petik 2. Mata Zhao Feng menyala. Ya, tapi saat ini ada masalah. Ngarai tempat Frater Zhao Feng berada adalah salah satu sumber energi reruntuhan dan salah satu titik lemahnya. Setelah Traing Triao terbunuh, titik lemah ini akan menjadi lebih jelas dan membentuk cacat. Jika cacatnya cukup besar, para ahli dari dunia luar dapat memasuki reruntuhan dan mengganggu warisan saya. Petik 2. Bab 423 Misi Zhao Feng. Setelah pohon yang menjulang Yao dihabisi, titik lemah ini akan menjadi lebih jelas dan membentuk cacat. Jika cacatnya cukup besar, para ahli dari dunia luar dapat memasuki reruntuhan dan mengganggu warisan saya. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Zhao Feng menjadi tumbuh khusyuk. Kamu menginginkan aku untuk hentikan para murid dari ketiga sekte menyerang pohon yang menjulang Yao. Petik 2. Dia tidak bisa menahan nafas ringan. Setelah pohon menjulang Yao terluka oleh perlindungan Dewa Void, itu telah meninggalkan cacat yang jelas dan para murid dari ketiga sekte itu bertekad untuk menjatuhkannya. Jika Zhao Feng ingin menghentikan mereka, ia harus bertarung melawan mereka. Itu tidak realistis untuk Brother Zhao Feng saja, tetapi Sister Purple Knight akan mencoba yang terbaik untuk membuat Ruins Treasure Palace turun. Itu akan bisa melindungi pohon yang menjulang Yao dan memberi Zhao Feng kesempatan untuk menerima warisan. Petik 2. Zhao Yufei menjelaskan dan ini membuat Zhao Feng menghela nafas kecil. Dia tidak berpikir bahwa ngarai misterius ini adalah salah satu sumber kekuatan reruntuhan dan itu penting. Setelah Traing Triao disembelih, kehilangan kekuatan akan meningkat dan cacat besar mungkin muncul. Saudara Zhao Feng hanya perlu menunda ketiga sekte sampai reruntuhan Treasure Palace turun. Zhao Yufei menambahkan. Zhao Feng mengangguk. Satu-satunya tugasnya adalah mendukung. Jika itu bisa diselesaikan, itu yang terbaik, tetapi jika tidak bisa dilakukan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan utama adalah Ruins Treasure Palace. Setelah reruntuhan istana berharga turun, Zhao Feng akan dapat menyentuh inti reruntuhan Sein Ungu dan bahkan mungkin mendapatkan warisannya sendiri. Dengan bantuan Zhao Yufei, peluang Zhao Feng akan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Kapan reruntuhan istana berharga turun? Zhao Feng bertanya. Setidaknya beberapa jam dan paling banyak setengah hari. Zhao Yufei merespons. Dalam benaknya, setelah berbicara dengan Zhao Yufei, Zhao Feng memahami situasi Purple Sein Ruin dengan lebih baik. Roh suci Sein Ungu, yang mengendalikan reruntuhan Sein Ungu akan segera mati dan tujuan keberadaannya adalah untuk menemukan pewaris. Namun, itu tidak menemukan pewaris dari awal keberadaannya dan saat akan berakhir, samar-samar merasakan seorang kandidat. Oleh karena itu, Purple Sein Partial Spirit menggunakan kehendak yang tersisa untuk melemparkan pewarisannya ke wilayah bunga Azure dan karena peringkatnya cukup tinggi dan tidak seperti warisan-warisan surga yang hanya turun sebagian dari warisannya, ia menghadapi kekuatan besar. Untungnya, kekuatan Purple Sein Ruin mirip dengan kekuatan Zhao Yufei dan bisa turun. Brother Zhao Feng, Anda dapat meminta apa yang Anda inginkan dan Sister Purple Knight akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Tiba-tiba Zhao Yufei berkata. Zhao Feng terdiam. Roh suci Sein Ungu telah hampir kehilangan kendali penuh atas reruntuhan atau yang lain. Itu bisa mengirim para murid dari tiga sekte hanya dengan satu pikiran. Jelas, roh parsial ungu Sein sedang sekarat dan telah kehilangan banyak kemampuan aslinya. Bisakah itu menghilangkan batasan indraku? Zhao Feng meminta sesuatu yang realistis. Bisa, Zhao Yufei menjawab setelah beberapa saat. Sua, Zhao Feng merasakan energi mentalnya menjadi ringan dan pembatasan dari reruntuhan menghilang. Dia tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan sukacita. Tanpa pembatasan reruntuhan pada energi mentalnya, kemampuan penuh mata spiritualnya dapat digunakan. Ini berarti bahwa indera Zhao Feng sangat kuat dan bahkan lebih kuat daripada yang ada di alam inti asal di reruntuhan. Pada saat yang sama, mata spiritual Dewa Zhao Feng menangkap gumpalan kekuatan tak terlihat memasuki dimensi energi mentalnya. Memeriksa, Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengunci kekuatan yang tak terlihat ini. Sua, pada saat berikutnya, mata spiritual Dewa Zhao Feng sepertinya melihat melalui rintangan.
Ada seorang gadis berpakaian ungu duduk di sebuah gedung yang elegan mencoba untuk memperbaiki kunci kristal di depannya. Di sebelahnya adalah seorang wanita pingsan yang bisa menghancurkan negara dengan penampilannya. Meskipun tubuhnya tidak fisik dan terdiri dari cahaya ungu, setiap tindakan dan senyumnya mengandung bangsawan yang superior. Hehe, tanpa batasan reruntuhan, semuanya berbeda. Zhao Feng tertawa ringan. Melalui mata spiritual Tuhannya, ia menelusuri kekuatan tak kasat mata ke dalam Ruins Treasure Palace dan melihat pemandangan ini. Dia menyadari bahwa dengan meningkatnya energi mentalnya, mata rohani Tuhannya menjadi lebih berguna. Gadis berpakaian ungu itu jelas-jelas adalah Zhao Yufei dan sosok samar di sebelahnya tanpa diragukan adalah roh suci Sein ungu. Bagaimana ini mungkin? The Purple Saint Partial Spirit menatap Zhao Feng dengan tak percaya. Lebih tepatnya, di mata surga, di atas tetapi yang terakhir menghilang dengan seolah-olah itu tidak pernah ada. Ngarai misterius. Pikiran Zhao Feng kembali ke tubuhnya. Dia telah melacak energi kembali ke sisi lain, terutama untuk melihat bagaimana Zhao Yufei. Sudah pasti bahwa Zhao Yufei tidak terancam, tetapi sebaliknya, dia menerima warisannya. Zhao Feng terlalu berhati-hati dan karenanya menggunakan ini. Dia tidak menyadari betapa terkejutnya roh Saint Partial ungu ketika dia melihat ini. Dalam benaknya, sosok Purple Saint Partial Spirit muncul di sebelah Zhao Yufei. Apalagi yang ada di sana, Zhao Feng santai setelah memastikan Zhao Yufei aman. Matamu, The Purple Saint Partial Spirit berkata. Apa? Hati Zhao Feng segera bergerak. Pemilik asli reruntuhan itu pernah menjadi master di Mystic Light Realm dan pengetahuannya jelas tidak sederhana. Mungkin dia tahu sumber roh suci Sein ungu. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng mengharapkan apa yang akan dikatakan selanjutnya oleh Purple Saint Partial Spirit. Saya hanya memiliki sebagian kecil dari kenangan yang saya miliki ketika saya masih hidup. Jika saya masih hidup sekarang, saya mungkin akan dapat melihat sumber mata Anda. Petik 2. Namun, roh parsial ungu Sein mengerutkan alisnya dan mengatakan sesuatu yang tidak berguna, membuat Zhao Feng terdiam. Meskipun garis keturunanmu bukan dari 10.000 ras kuno, matamu pasti terhubung dengan 10.000 ras kuno. Purple Saint Partial Spirit berkata dengan gembira. Zhao Feng tidak merasa banyak setelah mendengar ini. Dia bahkan tidak tahu apa itu 10.000 ras kuno. Apa yang dipedulikan Zhao Feng adalah apakah ada warisan yang cocok untuknya di Ruins Treasure Palace. Sayangnya, tidak ada warisan yang cocok untuk garis keturunan mata Anda. Anda lebih cocok untuk dao kuno jiwa atau warisan dari 8 mata dewa besar. Tentu saja, mundur selangkah, Ruins Treasure Palace memang memiliki keterampilan berbasis petir atau warisan mengenai garis keturunan esmu. Purple Saint Part Spirit berkata dengan menyesal. Setidaknya ada sesuatu. Zhao Feng menghela nafas. Dia tidak menemukan warisan yang benar-benar cocok di Secret True Dragon Gathering. Tapi untungnya kali ini, ada warisan petir di Purple Saint Ruins atau warisan elemen es yang cocok dengan garis keturunannya. Zhao Feng sudah puas dengan ini. Jika dia bisa membantu Zhao Yufei menjadi pewaris reruntuhan, maka manfaat Zhao Feng akan jauh lebih besar dari yang diharapkan. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng cukup mengerti dan memutuskan hubungannya dengan Zhao Yufei dan roh Saint Partial ungu. Saat ini, yang perlu aku lakukan adalah menunggu Ruins Treasure Palace dan mengulur waktu sehingga pohon Yao yang menjulang tinggi tidak terbunuh. Pikir Zhao Feng. Saat ini, Li Hong adalah murid dari 3 sekte yang akan menyerang pohon menjulang Yao dan mengujinya. Ye Yanyu dan Zhuang Waner menggunakan waktu ini untuk pulih dan serangan tuan sejati hanyalah Li Hong dan Mo Yu dari Istana Black Cliff. 2 True Lord Ranks memimpin 20 hingga 30 murid dan menyerang celah di pohon Yao yang menjulang dari waktu ke waktu. Hahaha. Pohon menjulang Yao ini tidak sekuat yang saya bayangkan. Petik 2. Li Hong mengirim rentetan serangan dan bagian depan serta riak-riak petir dan air meledak di cabang pohon menjulang Yao. Para murid di belakang juga melepaskan keterampilan mereka. Perlindungan Dewa Void menciptakan celah bagi para murid dan di daerah ini, hampir tidak ada cabang. Menara pohon Yao hanya bisa berdiri di sana dan dipukul. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut saat wajahnya tumbuh khusyuk. Bukan karena Li Hong kuat dan memiliki kepemimpinan yang baik. Hanya saja lawannya melemah. Serangan The Void God Protection terlalu kuat dan telah membuka jalan bagi ketiga sekte. Melihat dengan seksama,
Zhao Feng melihat bahwa tubuh utama pohon menjulang Yao telah muncul dan ada banyak tanda hangus di atasnya. Peng peng boom, serangan terus-menerus datang dari 3 sekte dan mendarat di tubuh utama pohon menjulang Yao. Untungnya, pertahanan Praying Tree Yao sangat kuat dan tempat ini adalah tempat pertahanan yang paling kuat. Meskipun Li Hong berada pada tahap akhir True Lord Rank dan pelanggarannya tampak kuat, serangan air dan kilatnya masih dibatasi oleh kekuatan kayu dan rumput. Namun, jika satu tempat diserang terus-menerus, semut masih akan membunuh gajah dan akhirnya mengancam pohon Yao yang menjulang tinggi. Aku tidak bisa hanya duduk di sini. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng pindah. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Yanyu tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan dingin. Aku sangat menyesal atas kematian Yu Luo. Saya ingin membantu sesama Taois dari Sekte Spiritual Bulan Murni membunuh pohon menjulang Yao, bahkan jika saya tidak terlalu kuat. Petik 2. Zhao Feng bersumpah. Mendengar ini, wajah Ye Yanyu menjadi curiga. Dia tidak percaya Zhao Feng memiliki hati yang baik. Orang ini selamat di antara celah-celah ketiga sekte dan tidak pernah kehilangan apapun. Apakah dia akan membantu Sekte Spiritual Bulan Murni secara gratis? Baik, kamu bisa pergi tapi jangan lupa untuk tidak pergi dalam jarak 3 mil dariku. Ye Yanyu setuju. Lagi pula, saran Zhao Feng adalah benar dan bersedia untuk menguji pohon menjulang Yao. Dia tidak bisa menolaknya. Diam-diam, Ye Yanyu memberitahu orang-orang untuk memberitahu Li Hong agar berhati-hati terhadap Zhao Feng. Kalian juga memperhatikannya. Ye Yanyu memesan 1 atau 2 orang lagi. Ketika mereka berinteraksi lebih sering, Ye Yanyu menemukan bahwa Zhao Feng sangat sulit untuk dikendalikan dan dia tidak bisa melihat apa motif yang terakhir. Bab 424 seekor serigala mengenakan kulit domba. Zhao Feng kedua bergerak, ia ditemukan oleh beberapa orang jenius dari Sekte Spiritual Bulan Murni. So, dua murid laki-laki yang bermusuhan dengan Zhao Feng pindah ke kiri dan kanan karena mereka melindungi Zhao Feng. Terima kasih. Zhao Feng memancarkan pandangan nyaman dan mata Ye Yanyu berbinar saat dia melihat sosok Zhao Feng bergerak semakin jauh. Dia merasa gelisah dan ketidaknyamanan ini meningkat saat Zhao Feng semakin jauh. Bahkan sejak kematian Yu Luo, Ye Yanyu secara naluriah waspada dan berhati-hati terhadap Zhao Feng. Pada titik ini, semua perhatiannya tertuju pada Zhao Feng dan sosok berambut biru menjadi lebih dan lebih misterius. Seolah merasakan sesuatu, pemuda berambut biru berbalik dan tersenyum padanya sambil menatap matanya. Mata kiri misterius itu tampak penuh es tanpa batas dan bisa melihat semua rahasianya. Dalam hal itu, hati Ye Yanyu bergetar dan rasa dingin membentang di seluruh tubuhnya seolah-olah dia terlihat telanjang. Zhao Feng menatap Ye Yanyu sekali lagi sebelum mendekati tempat yang lainnya menyerang pohon Yao yang menjulang tinggi. Saudara Li Hong, cepat bunuh Zhao Feng. Jantung Ye Yanyu melonjak ketika matanya berkedip dingin dan suara mendesak terdengar. Apa? Bunuh Zhao Feng. Sebagian besar murid dari Sekte Spiritual Bulan Murni memandang Ye Yanyu dengan tatapan bingung. Bukankah keduanya bekerja bersama, sebelum Ye Yanyu melindungi Zhao Feng, dan sekarang dia ingin membunuhnya? Perubahan yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang menjadi tercengang. Namun, Sekte Spiritual Bulan Murni dipimpin oleh Ye Yanyu dan mereka semua mendengarkannya. Pergi. Dua laki-laki di sebelah Zhao Feng meraung kegirangan saat mereka menyerang. Hahaha, Sister Ye, akhirnya kamu sudah memikirkannya. Bocah ini tidak cocok dengan mataku. Petik 2. Li Hong tertawa ketika dia berbalik dan menyerbu ke arah Zhao Feng. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ye Yanyu melakukan ini, dia pasti mau. Pada kenyataannya, Ye Yanyu memberi perintah ini karena instingnya. Memikirkan kembali bagaimana Zhao Feng pertama kali diancam kemudian bagaimana dia menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri dan bertahan di antara ketiga sekte, dia bisa melihat situasi dengan jelas bahkan jika dia tidak sepenuhnya memahaminya. Pertama, Ye Yanyu tidak bisa melihat kekuatan sejati Zhao Feng dan kecerdasannya membuatnya merasa seolah-olah dia kehilangan kendali. Ada poin utama lainnya, tidak peduli siapa musuh Zhao Feng, mereka tidak berakhir dengan baik. Bahkan jika budidaya mereka lebih tinggi. Yu Luo meninggal saat ia menjadi musuh Zhao Feng. Dua murid laki-laki telah dibodohi oleh Zhao Feng. Li Hong ingin membunuh Zhao Feng, tetapi sebaliknya dia ditipu dan kehilangan muka. Pada saat ini, Ye Yanyu tiba-tiba menjadi waspada ketika Zhao Feng meminta untuk membantu Li Hong dan teman-temannya dan karena pandangan terakhirnya.
Dia sangat tegas dan begitu dia merasa ada yang salah, dia memerintahkan mereka untuk membunuh Zhao Feng. Naluri wanita ini sangat tajam. Setelah kematian Yuluo, dia sudah curiga. Petik 2. Zhao Feng tidak berpikir bahwa Ye Yanyu akan bertindak begitu cepat. Dia memang galak, berat, cepat menyerah. Dua murid laki-laki berjalan menuju Zhao Feng dari kiri dan kanannya. Melihat ke bawah, Zhao Feng melihat bahwa dia sudah berada dalam jangkauan akar. Tunda dia, Ye Yanyu memerintahkan saat dia terbang juga. Dia tahu bahwa Zhao Feng sangat cepat dan lebih kuat daripada dua murid laki-laki. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah menghentikan Zhao Feng dan memenangkan beberapa waktu untuk Ye Yanyu dan Li Hong. Ekspresi kedua murid laki-laki menjadi khusyuk ketika mereka mendengarkan perintah Ye Yanyu dan mencoba untuk menghentikan Zhao Feng. Mulut Zhao Feng dipenuhi dengan ejekan dan kedinginan seolah-olah dia melihat ke bawah pada semut. Celepuk-celepuk, dua murid laki-laki jatuh dari langit. Bahkan sebelum tubuh mereka menyentuh akar tanah yang ditembakkan dari tanah dan membungkus keduanya. Argegeh, dua jeritan berakhir ketika mereka menjadi pupuk baru untuk pohon meroket Yao. Para jenius yang hadir melebarkan mata mereka. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana dua puncak pembudidaya peringkat True Mystic hanya jatuh ke tanah? Zhao Feng tidak melakukan apa-apa sama sekali. Yang dia lakukan hanyalah melihat mereka. Teknik mata energi mental, hanya dengan satu pandangan, dia membuat mereka jatuh. Petik 2. Qigui, yang sedang beristirahat, berseru saat dia melihat kebenaran. Para jenius mengejar sekte spiritual bulan murni semua mengambil napas dalam-dalam. Zhao Feng, Anda membunuh dua murid sekte spiritual bulan murni kami dan Yuluo memang dibunuh oleh Anda. Kamu menyembunyikannya cukup dalam. Petik 2. Wajah Ye Yanyu dingin dan niat membunuh darinya tampaknya terwujud. Bahkan True Lord rank normal tidak bisa membuat dua puncak True Mystic ranks mati seketika dengan satu pandangan. Zhao Feng telah menyembunyikan dalam-dalam dan serigala yang tertutup kulit domba. Berat, sepertinya kau pelakunya yang sebenarnya di balik kematian Yuluo. Jangan pernah berpikir untuk berlari. Beri aku hidupmu. Mata Li Hong merah cerah dan niat membunuh memenuhi wajahnya saat matanya melotot. Kiyu, tubuh Zhao Feng melintas dengan kilat dan dia tampak seperti dewa petir saat jubah bayangan yin-nya mengepak saat kecepatannya melonjak. Dalam hal kecepatan, Zhao Feng tidak jauh lebih lambat dari Li Hong dari tahap akhir True Lord Rank. Sua-sua, dalam sekejap mata, Zhao Feng berubah menjadi lebih dari selusin angka. Beberapa dari mereka adalah ilusi sementara yang lain adalah Yin Shadow Doppelgangers. Ketika Li Hong tiba, semua tokoh itu pergi ke arah yang berbeda dan tubuh sejati Zhao Feng disembunyikan di hutan. Dia benar-benar melarikan diri. Petik 2. Wajah Li Hong menjadi bengkok karena niat membunuh yang besar. Sosok samar Zhao Feng tiba-tiba muncul di dekat tanah saat berlari. Bajingan, mati. Li Hong melepaskan kemarahan dan amarahnya dan dia melompat ke arah Zhao Feng. Saat ini, semua emosinya telah dilepaskan dan dia lupa tentang bahaya di tanah. Saat Li Hong semakin dekat dan dekat ke tanah, akar di bawah mulai bersiap-siap. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Li Hong melakukan hal yang sama dengan Yuluo sebelumnya dan menyerbu ke tanah? Petik 2. Yuluo dipenuhi dengan keserakahan dan Li Hong kehilangan akal karena amarahnya. Para murid yang menyaksikan dari ketiga sekte merasa ada sesuatu yang salah. Li Hong, hati-hati. Ekspresi Ye Yanyu berubah drastis saat dia berteriak. Suaranya seperti guntur saat menggelegar di benak Li Hong. Istirahat. Ye Yanyu melambaikan tangannya dan seberkas sinar bulan melayang di udara dan menghancurkan sosok Zhao Feng. Itu hanya doppelganger Yin Shadow. Li Hong terbangun dari mimpinya dan menyadari bahwa dia sangat dekat dengan tanah dan hampir dalam jangkauan akarnya. Kiyu kiyu kiyu. Akar menembus bumi dan menembak ke arah Li Hong. Li Hong meraung dan mengirim sinar air dan kilat saat sosoknya berubah menjadi busur petir yang menyingkirkan akar dan terbang ke langit. Pada saat terakhir, Li Hong menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Sangat dekat, Li Hong yang baru saja lolos dari kematian diliputi keringat dingin. Sayangnya, kehilangan kesempatan ini. Petik 2. Zhao Feng merasa sedikit menyesal saat dia berdiri di tanah. Eye of Heart-nya akan menipu Li Hong tetapi dinonaktifkan oleh Ye Yanyu. Dalam hal itu ketika Li Hong dipenuhi dengan amarah, sebuah cacat muncul di hatinya dan mata hati Zhao Feng mengambil keuntungan darinya. Jika Ye Yanyu tidak tiba tepat waktu,
Sekte Spiritual Bulan Murni akan kehilangan jenius True Lord rank tingkat akhir. Yang aneh adalah bahwa Zhao Feng berdiri di tanah tetapi dia tidak menerima serangan apapun dari pohon Yao yang menjulang tinggi. Ye Yanyu dengan dingin mengunci ke tempat Zhao Feng berdiri. Keadaan hatinya, serta kemampuan lainnya, jelas lebih kuat dari Li Hong. Zhao Feng mengerti betapa menakutkannya Ye Yanyu dan jadi dia terus melakukan perjalanan menuju pohon Yao yang menjulang tinggi. Kenapa dia tidak diserang oleh pohon yang menjulang Yao? Alis Ye Yanyu berkerut tapi dia tidak mengejar Zhao Feng. Zhao Feng berada dalam jangkauan serangan pohon menjulang Yao tetapi dia tidak diserang olehnya. Tidak ada orang lain yang memiliki hak khusus ini. Cheng Cheng Shou. Zhao Feng terus-menerus melompat dan mendarat di cabang Training Tree Yao. Apa-apaan? Mengapa Training Tree Yao tidak menyerangnya? Petik 2. Orang ini bukan hanya aneh. Para jenius dari ketiga sekte itu menatap dengan mata melotot ketika mereka menyaksikan Zhao Feng berjalan dengan mudah di antara cabang-cabang pohon Yao yang menjulang tinggi. Pohon menjulang Yao tampaknya mengabaikan keberadaannya. Teng, Zhao Feng mendarat di area bagian dalam pohon menjulang Yao dan menganggukkan kepalanya dengan samar. Pohon menjulang Yao, mari kita bertarung bersama. Gelombang. Cabang-cabang pohon menjulang Yao bergetar ketika berbicara melalui energi mental. Ketika Lord Purple Saint mengatakan bahwa ada bala bantuan, saya pikir itu setidaknya akan menjadi peringkat Lord sejati. Aye, tapi sepertinya itu hanya kamu. Petik 2. Pohon menjulang Yao agak kecewa. Hehe, pohon menjulang Yao, jika aku bisa membantumu mengalahkan kelompok orang ini dan membantumu pulih sampai setengahnya, bagaimana kamu akan membalas aku? Zhao Feng tersenyum. Pohon yang menjulang Yao jelas tidak terlalu memikirkan penguatannya. Namun, ini normal karena budidaya Zhao Feng tidak cukup tinggi. Hanya mereka yang berada di pangkat Lord sejati atau lebih tinggi yang akan memasuki mata pohon pandang Yao. Ada 5 True Lord Ranks dan puluhan True Mystic Ranks. Anda pikir Anda bisa mengalahkan mereka sendirian dan membantu saya pulih setengah? Junior, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri dan meremehkan kekuatan perlindungan Dewa Void. Petik 2. Pohon menjulang Yao berkata, berhenti. Zhao Feng menyela pohon menjulang Yao, jika aku benar-benar melakukan ini, bisakah kamu membiarkan aku berkultivasi sedikit dengan roh kayu esens soul Anda? Jika Anda benar-benar dapat melakukannya dan membantu saya melalui ini, apa yang salah dengan saya membiarkan Anda berkultivasi menggunakan kayu semangat esensi jiwa asal saya? Pohon menjulang Yao setuju secara instan. Bab 425-10 Tuan Sejati. Zhao Feng dan Training Tree Yao segera mencapai kesepakatan. Di hutan, Ye Yanyu, Li Hong dan Mo Yu dari Black Cliff Palace mensurvei pohon Yao yang menjulang tinggi. Zhao Feng benar-benar berhasil bekerja sama dengan pohon menjulang Yao. Li Hong mengertakkan gigi. Setelah melewati pintu kematian, punggungnya basah oleh keringat dingin dan para jenius dari ketiga sekte semuanya menemukan perubahan dalam situasi tersebut. Pada titik ini, Zhao Feng berdiri di cabang Training Tree Yao tetapi yang terakhir tenang dan tidak menyerangnya. Orang ini sudah lama merencanakannya dan serigala bersembunyi di kulit domba. Beberapa murid sekte dibunuh olehnya, termasuk Yu Luo di True Lord Rank. Jika bukan karena reaksi cepat saya, Brother Li Hong mungkin akan. Wajah Ye Yanyu dipenuhi dengan niat membunuh dan dadanya naik. Sejak memasuki reruntuhan Sein Ungu, tidak ada yang pernah membuatnya begitu marah sehingga dia ingin membunuh mereka sendiri. Sejak awal, Ye Yanyu tampaknya mengancam Zhao Feng tetapi pada kenyataannya, dia adalah payung terbesarnya. Jika bukan karena Ye Yanyu, Zhao Feng, orang luar tidak akan bisa berjalan mantap dan mendapatkan manfaat di antara tiga sekte. Jika bukan karena aku, Yu Luo dan mereka tidak akan mati. Ye Yanyu merasa bersalah dan terhina. Tangan batu gioknya terkatup rapat dan giginya hampir menusuk bibirnya. Namun, hatinya kuat dan dia segera tenang. Ye Yanyu tahu bahwa menghadapi Zhao Feng yang berspesialisasi dalam energi mental, setiap cacat dalam pikiran akan menghasilkan digunakan. Dewi Ye, sebelum kamu datang, 3 gigi jahat hampir semuanya mati di tangan orang ini. Dia bahkan lolos dari keterampilan melacak Qi Gui tanpa terluka, kata Mo Yu dengan sungguh-sungguh. Dia telah mendengar Qi Gui berbicara tentang Zhao Feng. Saudari Ye, bagaimana Anda akan digunakan oleh bocah dengan kecerdasan Anda? Li Hong mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan ketidakpuasan. Jika bukan karena dia melindungi Zhao Feng, yang terakhir akan merasa sulit untuk hidup dengan baik.
Ini salahku tapi santai, aku akan membunuhnya sendiri. Kata Ye Yanyu dingin. Pada saat yang sama, dia mulai berpikir tentang bagaimana dia jatuh ke dalam rencana Zhao Feng. Dalam percikan, dia menyadari titik kunci yang merupakan bagian paling kritis dari rencana ini atau kalau tidak Ye Yanyu tidak akan digunakan. Sedikit, pencuri, kucing, sosok Ye Yanyu bergetar saat dia meludahkan kata demi kata. Ini adalah bagian paling aneh dari rencana itu. Zhao Feng bahkan tidak mengenal Ye Yanyu sebelum dia bertemu dengannya. Jika keduanya tidak saling kenal, mengapa Zhao Feng menipu dia? Poin kuncinya adalah kucing pencuri kecil itu. Kucing kecil pencuri itu bertemu Ye Yanyu dan dengan sengaja membawanya ke pemilik asli, dan sepertinya mengancamnya. Kucing kecil pencuri. Ye Yanyu dengan dingin menyebarkan perasaan rohaninya untuk mendeteksi kucing kecil pencuri itu. Namun, tidak peduli kemana indera rohaninya pergi, melalui pakaian dan cincin interspatial, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Miao miao, seekor kucing abu-abu perak gelap sedikit lebih besar dari telapak tangan berdiri di bahu Zhao Feng. Manusia dan kucing menemani satu sama lain seolah-olah mereka adalah satu. Kucing kecil pencuri, rencanamu berbahaya tapi imbalannya cukup bagus. Zhao Feng tersenyum tipis dan membelai telinga si pencuri kecil itu. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya dan membuat beberapa tindakan, menandakan kepahitan yang dihadapinya. Segera setelah itu, kucing pencuri kecil meludahkan bagian dari rumput pengembalian kehidupan ke tangan Zhao Feng. Hidupku mengembalikan rumput, kucing kecil pencuri, beraninya kau mencurinya. Wajah Ye Yanyu menjadi hijau dan merah, matanya cukup untuk membunuh orang. Dengan sikapnya yang tenang dan tenang, dia tidak pernah sebegitu marah sebelumnya. Kucing kecil pencuri masih sangat mementingkan emosi dan hanya mencuri satu bagian dari Life Returning Grace atau mengapa cincin interspatial Anda masih memiliki barang. Itu juga memberitahuku untuk tidak membunuhmu. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun kucing kecil pencuri itu menipu Ye Yanyu, kucing itu hanya mencuri rumput pengembalian kehidupan dan menyelesaikan apa yang diminta Zhao Feng. Bagaimanapun, Ye Yanyu cukup baik untuk kucing kecil pencuri itu. Aku tidak butuh belas kasihan. Aku akan bunuh bocah ini sendiri. Kucing kecil pencuri, saya tidak menyalahkan Anda karena kita semua memiliki sisi yang berbeda. Petik 2. Mata Ye Yanyu menjadi lebih hangat ketika mendarat di kucing kecil pencuri. Ketika keduanya berpasangan, kucing kecil pencuri itu memberinya banyak keberuntungan dan saat-saat yang menyenangkan. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya lagi dan sepertinya memintanya melakukan sesuatu. Apa, Anda ingin saya dan dia? Itu tidak mungkin. Wajah Ye Yanyu memerah dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Meskipun tidak ada orang lain yang mengerti, Zhao Feng masih tahu apa arti kucing kecil pencuri itu. Masuk ke sana. Zhao Feng tanpa ekspresi melemparkan kucing kecil pencuri itu ke dalam tas pet spiritual dengan meraih telinganya. Setelah itu, dia tidak repot-repot dengan Ye Yanyu dan teman-temannya lagi dan mengambil nyawa Returning Grace yang dia berikan kepada Yao Towering Train. Ini adalah rumput pengembalian kehidupan. Saya percaya saya telah menyelesaikan setengah dari janji saya. Petik 2. Kata Zhao Feng. Rumput pengembalian kehidupan. The Train Tree Yao terkejut dan membawanya dengan embusan angin hijau. Batang utama dibuka seperti mulut dan memakan rumput pengembalian kehidupan. Life Returning Grace memang layak menjadi harta karun legendaris. Bahkan kerusakan yang disebabkan oleh Void God Protection mulai pulih. Nak, sepertinya aku meremehkanmu. Life Returning Grace sudah cukup untuk menyembuhkan setengah dari lukaku. Tetapi separuh lainnya dari kesepakatan adalah bahwa kamu perlu mendorong kembali para jenius ini, yang tidak mudah. Petik 2. Pohon yang menjulang Yao tertawa. Zhao Feng berdiri di cabang-cabang pohon saat rambut birunya berembus lembut ditiup angin. Dia tidak bergerak sama sekali dan sepertinya menjadi bagian dari pohon Yao yang menjulang tinggi. Hanya bertahan, jangan menyerang. Ini adalah rencana Zhao Feng. Pohon menjulang Yao adalah perlindungan terbesar Zhao Feng dan mereka memiliki keuntungan di lanskap. 3 sekte tidak langsung menyerang. Mungkin itu karena, pengkhianatan tiba-tiba, Zhao Feng membawa terlalu banyak kejutan ke 3 sekte. 5 dewa sejati, Ye Yanyu, Zhuang Waner, Li Hong, Qi Gui dan Mo Yu berkumpul dan mulai berbicara. Di antara tuan sejati, Qi Gui menghususkan diri dalam keterampilan mata dan kami harap Anda bisa memberikan semuanya dalam pertempuran yang akan datang.
Saran Ye Yanyu. Di antara para jenius yang memasuki reruntuhan, garis keturunan mata Qigui bisa dikatakan di antara yang terbaik. Kembali di gua, teknik rahasianya bahkan telah melukai Ye Yanyu. Garis keturunan mata bocah ini kuat, tetapi pada akhirnya dia belum mencapai True Lord Rank dan aku memiliki keyakinan pada face of garis keturunan mata. Namun, aku masih terluka karena menggunakan skill terlarang sebelumnya dan aku tidak 100% yakin. Petik 2. Qigui menangis dengan sedihnya. Pada kenyataannya, dia meminta dua sekte lainnya untuk harta. Ye Yanyu dan Zhuang Waner saling memandang sebelum mengambil beberapa harta dari benda interspatial mereka. Ini sudah cukup untuk membantu Qigui pulih. Terima kasih atas semua bantuanmu. Biarkan aku sembuh sedikit dan kemudian mata hitam jahatku akan bisa melawan bocah itu. Petik 2. Suara Qigui terdengar parau dan nyala api putih di matanya tampak berputar ketika sebuah titik muncul di tengah. Semua orang mengharapkannya karena mereka semua pernah mengalaminya. Bahkan jika itu tidak bisa mengalahkan Zhao Feng, itu masih bisa di atas angin. Mereka meramalkan pertempuran besar antara garis keturunan mata. Aku juga menantikan ini. Zhao Feng berdiri di pohon dan tidak ada tindakan dari tiga sekte lolos dari mata spiritual Tuhannya. Mata hitam jahat Qigui sangat kuat dan Zhao Feng telah mengalaminya secara pribadi ketika Qigui menggunakan mata hantu lentera gelap, yang hampir membuat Zhao Feng putus asa. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng tidak peduli dengan harga dan akhirnya menghancurkan Dark Lantern Ghost Eye, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Jika itu sebelumnya, Zhao Feng tidak merasa percaya diri untuk menghadapi garis keturunan mata Qigui karena perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Namun, Zhao Feng telah tumbuh dengan cepat di reruntuhan dan mata spiritual Tuhannya menjadi lebih kuat. So. Suara terbang datang lagi dan udara dipenuhi dengan kejahatan. Hebat, bala bantuan Moon Demon Palace kami akhirnya ada di sini. Para jenius dari Istana Setan Bulan berseru. Kelompok dari Moon Demon Palace tiba dan pemimpinnya adalah seorang pria botak dengan baju besi hitam yang budidayanya telah mencapai True Lord Rank. Sekarang jumlah True Lord Rank telah mencapai 6. Ini bukan akhirnya. 1 jam kemudian, lebih banyak bala bantuan tiba. Beberapa dari 3 sekte sementara yang lain dari klan bintang 1 di bawah mereka. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak jenius mulai berkumpul di ngarai misterius. Semua ini adalah karena Void God Ye Yanyu yang memungkinkan semua orang dalam jarak ribuan mil untuk merasakannya. Sudah berakhir, 100 jenius di sini. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. 2 jam kemudian, jumlah pembudidaya True Lord Rank yang hadir telah mencapai 10. Di antara mereka, 2 atau 3 telah menembus ke True Lord Rank di Purple Saint Ruins. Bagaimanapun, ada sejumlah besar jenius True Mystic Rank puncak dan tidak mengejutkan bagi pasangan untuk menerobos ke True Lord Rank di reruntuhan. 10 Lord benar peringkat, 100 jenius, semua dari mereka tidak lebih lemah dari keajaiban luar biasa dari benua bunga Azure. Untungnya, Lu Tianyi belum datang. Saya mengatakan kepada Purple Saint Part Spirit untuk memberinya masalah. Petik 2. Hati Zhao Feng tidak tenang. Sulit membayangkan pertempuran macam apa yang akan terjadi. Kegugupan dan gemetar karena ketegangan dari pohon yang menjulang Yao tidak bisa lepas dari indera Zhao Feng. Memang, jika tidak ada kecelakaan, dengan kondisi pohon Yao yang menjulang tinggi, itu akan lenyap dalam waktu maksimal 2 jam. Bab 426 Mata Hitam Jahat. Ngarai misterius, di dalam hutan. 10 aura True Lord Rank menyebar di langit dan membuat awan berbalik. Udara dipenuhi dengan berbagai elemen dan warna. Pada titik waktu ini, kekuatan ketiga sekte telah mencapai 100 orang, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Manusia, sepertinya paruh kedua janjimu akan sulit untuk diselesaikan. Saya tidak bisa lepas dari ini. Petik 2. Suara sedih Train Triao terdengar di sebelah telinga Zhao Feng. Dalam situasi normal, bahkan jika ada 2 kali jumlah True Lord Ranks yang hadir, mereka tidak bisa menghabisi pohon Yao yang menjulang tinggi. Namun, pohon menjulang Yao telah terluka oleh perlindungan Dewa Void dan sebuah lubang besar telah muncul. Tidak ada perlindungan di mana lubang itu berada, dan itu belum sembuh. Ini berarti bahwa para jenius dari ketiga sekte dapat menyerang pohon menjulang Yao dengan bebas dan karena celah ini pohon menjulang Yao hanya bisa mengenai dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan ahli Origin Core Realm sejati tidak akan mampu menahan ini. Zhao Feng bertengger di pohon-pohon dan tanpa ekspresi,
ini memang sedikit lebih merepotkan daripada yang saya kira. Dibandingkan dengan Praying Tree, Yao Zhao Feng lebih tenang. Manusia, apakah kamu punya rencana? Apa yang harus saya lakukan? Mungkin karena ketenangan Zhao Feng, pohon menjulang Yao melihat secercah harapan. Meskipun pohon menjulang Yao kuat, itu hanya bisa duduk di sana dan diserang. Karena itu, semua harapannya mendarat di Zhao Feng. Tunggu sampai mereka datang. Zhao Feng tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Dia membuka mata spiritual Allah dan memeriksa 10 dewa sejati. Dengan mata rohani Tuhan, setiap situasi Tuhan sejati, unsur keterampilan mereka, keadaan kesehatan, muncul di hadapannya. Dari 10 True Lord, 3 berada di tahap akhir True Lord Rank, 4 tahap awal True Lord Ranks dan 3 tahap awal True Lord Ranks. Zhao Feng bergumam. Satu-satunya yang Zhao Feng waspadai adalah Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er. Zhao Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan salah satu dari mereka secara langsung. Tentu saja, sekarang ini bukan masalah pertempuran tunggal lagi. Zhao Feng menghadapi mereka semua. Sudah mulai. 10 jenius True Lord Rank memimpin 100 alam roh sejati dan menuju ke celah pohon Yao yang menjulang tinggi. Perlindungan celah dihancurkan oleh perlindungan Dewa Void, hanya menyisakan batang utama yang belum sepenuhnya pulih. Menyerang. 10 True Lord Rank semua mengirim serangan jarak jauh dan keterampilan menuju batang pohon Yao yang menjulang tinggi. Ketika seseorang mencapai True Lord Rank, mereka bisa menyerang target dari jarak 100 yard. Peng peng boom, batang utama pohon yang menjulang Yao menerima pukulan paling berat dari serangan itu dan ranting-rantingnya berderak. Di belakang 10 tuan sejati lebih jenius roh alam nyata yang kekuatannya bisa menghancurkan kekuatan kecil segera. Tidak ada taktik, tidak ada strategi, tetapi jumlahnya sangat banyak. Beruntung, tubuh pohon yang menjulang Yao sangat kuat dan bisa menerima kerusakan dari 10 True Lord Ranks dan 100 Realm Spirit Realm yang akan berlangsung sebentar. Manusia, cepat pikirkan sesuatu. Saya hanya bisa berdiri di sini dan dipukul dan akan mati dalam 2 jam. Petik 2. Nada tinggi pohon Yao sangat mendesak. Apakah orang-orang ini berpikir aku tidak ada? Zhao Feng bertengger di dahan dan menyaksikan rentetan serangan dari ketiga sekte dengan diam-diam. Dia segera mengerti maksud dari 3 sekte. Selama mereka membunuh pohon yang menjulang Yao, Zhao Feng akan kehilangan perlindungannya. Pada saat itu, bukankah dia akan mudah ditangkap? Karena itu, jika Zhao Feng tidak melakukan apa-apa, 10 True Lord Ranks tidak akan melakukan apa-apa juga. Ayo mulai. Mata spiritual Allah Zhao Feng tiba-tiba terbuka, dan mata kirinya tampak memancarkan es. Hati beberapa ahli Real Spirit Realm bergetar. Membunuh. Serahkan jiwa esens roh kayu. Petik 2. Arg, saudara senior, kenapa kau menyerangku? Petik 2. Kekacauan pecah di antara kelompok itu. Beberapa alam roh sejati tiba-tiba kehilangan kendali atas emosi mereka dan menyerang orang-orang di sebelah mereka. Bam, 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 darah mengalir kemana-mana ketika beberapa murid dari ketiga sekte dibunuh oleh mereka yang berada di sebelah mereka. Mata hati, mata spiritual Tuhan Zhao Feng samar-samar memindai kelompok. Hanya dalam waktu singkat, 4 hingga 5 jenius dari ketiga sekte dikendalikan oleh mata hati Zhao Feng dan menyerang mereka yang berada di sebelah mereka. Semua orang berhati-hati, 3 sekte panik, dan semua orang hanya peduli untuk diri mereka sendiri. Tidak ada orang di bawah True Lord Rank yang bisa menghalangi mata hati Zhao Feng dan hanya dalam satu tatapan, emosi mereka terkendali. Menghadapi mereka akan bisa mengkhianati mereka setiap saat, bagaimana para murid akan tega menyerang pohon Yao yang menjulang. Eye of Illusion. Petik 2. Serangan Zhao Feng tidak berhenti dan mata spiritual Tuhannya terus memindai. Celepuk-celepuk, 2 murid dari 3 sekte jatuh dari langit dan mendarat dekat dengan bumi. Akar keluar dari bumi dan menyeret para jenius ini ke tanah saat mereka menjadi pupuk baru. Kelompok 3 sekte menjadi lebih kacau. Qi Gui, jika kamu bisa. Mata Ye Yanyu menyala saat dia berbalik ke arah Qi Gui. Qi Gui adalah orang yang berspesialisasi dalam teknik garis keturunan mata yang terbaik di antara 10 dewa sejati. Serahkan dia padaku. Qi Gui mendengus dingin ketika cincin di hidungnya terbang di udara. Ketika Zhao Feng menggunakan garis keturunannya, Qi Gui sedang menonton. Garis keturunan bocah ini lebih didasarkan pada energi mental. Sebelum aku menghabisinya, tidak ada yang tanpa benda pelindung jiwa yang mendekat.
Mereka yang berkultivasi lebih rendah dari puncak True Mystic Rank harusnya menjauh. Petik 2. Qigui memerintahkan dan setelah ini dikatakan 10 True Lord Ranks mulai mengatur diri mereka sendiri. Lebih dari 2/3 orang mundur, dan budidaya jenius yang tersisa telah mencapai puncak True Mystic Rank atau memiliki barang pelindung jiwa yang baik. Zhao Feng akan menyerang tetapi tiba-tiba dia merasakan aura dingin dan jahat memasuki jiwanya. Mata jahat hitam. Mata Qigui menyala dengan nyala putih ketika sebuah titik gelap misterius muncul di tengah matanya. Keduanya saling memandang dan mata hitam jahat berhadapan dengan mata spiritual Tuhan. Orang luar, biarkan saya melihat seberapa kuat garis keturunan mata Anda. Petik 2. Qigui menjilat bibirnya saat niat pertempuran melonjak di matanya. Berpikir tentang bagaimana garis keturunan matanya telah hilang dari lawan sebelumnya, hatinya dipenuhi dengan keengganan dan keinginan untuk benar-benar bertempur. Dan sekarang kesempatan ini akhirnya tiba. Mata hitam jahat vs mata rohani Tuhan. Bentrokan garis keturunan mata. Peng! Titik mata hitam jahat Qigui tiba-tiba bergetar dan dalam sekejap berikutnya sebuah jembatan yang tak terlihat tampak memanjang darinya ke Zhao Feng. Para murid dari 3 sekte tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jembatan hantu, itu menimpa Zhao Feng dan yang terakhir merasakan udara jahat melintas dari jembatan. Tubuhnya mulai menjadi dingin ketika kekuatan milik mata hitam jahat menabraknya. Jiwa ahli yang normal mungkin akan dihancurkan oleh udara kejahatan yang mengerikan ini dan menjadi cangkang yang tidak memiliki pikiran. Sua, cakar hantu putih tiba-tiba melesat keluar dari jembatan. Menuju Zhao Feng. Cakar besar ini sudah cukup untuk menyelimuti seluruh ruangan dan tubuh Zhao Feng telah dikunci oleh jembatan hantu, artinya dia tidak bisa mengelak. Untuk bisa mencapai garis darah yang begitu dalam, memang layak menjadi sekte 2 bintang. Petik 2. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memeriksa keterampilan Qigui. Melalui Black Week Eye, Qigui mencapai batas pada bagaimana menggunakan udara kejahatan dan metodenya sulit untuk dilawan. Istirahat. Zhao Feng mengedarkan kolam es di dalam benaknya dan berbenturan dengan kekuatan dari jembatan hantu. Mata spiritual Tuhan berisi kekuatan yang tampaknya mampu mengejutkan para hantu dan dewa dan rasa dingin yang merembes langsung ke tulang terlepas. Cakar hantu itu langsung terdorong ke samping dengan cara paling sederhana dan hampir memudar. Jembatan hantu mulai bergetar dan menjadi tidak stabil. Pergi, Qigui dengan lembut mengetuk tas hantu dan dari sana keluarlah puluhan hantu brutal. Beberapa berbentuk manusia, sementara yang lain berbentuk binatang dan aura mereka dilepaskan. Sebagian hantu ini bergabung ke dalam jembatan dan jembatan hantu menjadi lebih stabil dan realistis. Bagian lain dari hantu melolong di bawah kekuatan jembatan hantu dan berubah menjadi api putih yang membakar ke arah Zhao Feng. Menggunakan bantuan luar untuk meningkatkan teknik garis keturunan matanya, Zhao Feng belajar sesuatu sekarang. Untuk mengalahkan Zhao Feng, Qigui telah membuat banyak persyaratan dari sekte lain dan murid-murid lain dari Blackcliff Palace memberinya banyak sumber daya. Qigui bisa dikatakan siap untuk melawan Zhao Feng. Gelombang. Dengan penggabungan hampir 100 hantu, serangan Black Week Eye Qigui menjadi lebih ganas. ZZZ, mata hitam jahat broter Qigui dan metode-metodenya tidak terhitung. Petik 2. Bahkan Ye Yanyu pelacur itu terluka oleh mata hitam jahat. Petik 1. Para jenius dari Blackcliff Palace tertawa puas. 9 pangkat Lord sejati lainnya juga puas dengan situasi ini. Sepertinya bahkan jika Qigui tidak bisa menang bocah itu akan ditekan. Ini artinya kita bisa menyerang dengan aman. Petik 2. Para tuan sejati mengangguk. Mata Ye Yanyu menyala, Qigui memang tidak mengecewakan kita. Tapi untuk amannya, kami akan mengirim 2 True Lord Ranks untuk mendukung Qigui dan jika itu dilakukan dengan baik, kami mungkin akan membunuhnya. Petik 2. Tanpa sadar, dia merasa tidak nyaman tentang pertempuran Qigui dengan Zhao Feng. Mungkin perhitungan Zhao Feng terhadapnya dan misteriusnya telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dua penguasa sejati dari 9 pangkat Lord benar yang tersisa pergi untuk mendukung Qigui.